الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ahibai fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemarin pertemuan terakhir kita sampai kepada al-aslu tsamin atau pokok yang ke-8, yaitu wujubu ta'ati ulatil amril muslimin bil ma'ruf. yakni wajibnya seorang muslim itu taat kepada pemimpinnya di dalam kebaikan. Kemarin kita sampai kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir alaihi, fa innahu laysa ahadun minan nasi kharaja min sultani shibran, famata alaihi illa mata maitatan jahiliyah." Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, barang siapa seseorang di antara kalian melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, falyasbir, hendaknya mereka bersabar. Fa innahu laysa ahadun minan nas, karena sesungguhnya tidaklah seorang di antara manusia kharaja min sultanin shibran, dia tidak mau mentaati penguasanya shibran, sejengkal, famata alaihi illa mata mitatan jahiliyah, kecuali ia akan meninggal dalam keadaan jahiliyah. Maka di sini kita mengetahui bahwasanya mentaati pemimpin adalah sesuatu atau pokok dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi sebagaimana disebutkan di dalam judul tadi, bahwasanya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf, kebaikan. Adapun apabila penguasa itu atau pemimpin memerintahkan kita kepada kejelekan, fala ta'ata lahu, maka kita tidak wajib mentaati mereka. Tapi bukan kemudian ketika kita tidak mentaati mereka kemudian kita berontak, bukan. Dalam urusan yang dia berbuat kemungkaran, kita meninggalkan mereka. Dalam urusan yang berbuat kemungkaran, kita meninggalkan mereka. Dan perkara ini dicontohkan oleh para a'immah atau para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dari setiap zamannya. Mulai dari Imam Al-Hasan Al-Basri di dalam zamannya, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal di zamannya, dan seluruh a'immah. Mereka tidak keluar dari ketaatan mereka kepada waliul amr. Walaupun kemudian itu berbuah penderitaan bagi mereka. Berbuah penderitaan bagi mereka. Kita mengetahui di zamannya Imam Ahmad bin Hanbal terjadi fitnah besar. Terjadi fitnah besar bahwasanya penguasa terfitnah akidahnya dan mereka mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Dan akidah ini akidah yang batil. Mengatakan Al-Qur'an makhluk adalah sesuatu kemungkaran di dalam agama. Lalu apakah Imam Ahmad bin Hanbal kemudian memerintahkan orang berontak kepada pemimpinnya? Tapi Imam Ahmad mengingkari. Dia dipaksa mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk, Imam Ahmad tidak mau. Sampai kemudian dia dipenjara. Sampai kemudian setiap kali dia diminta untuk mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, dia tidak mau dan kemudian dicambuk. Terus itu. Sampai datang muridnya kepadanya dan mengatakan, "Ya Imam, apakah kita mengangkat senjata kepada penguasa?" Apa kata Imam Ahmad? Jangan. Demikian pula sebagaimana ketika terjadi fitnah di zamannya Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri di kota Baghdad. Di kota Basrah. Maka ketika orang-orang yang ada di sekitar beliau mengatakan, apakah kita keluar tidak mau taat kepada penguasa dan kita berontak? Apa jawaban Hasan Al-Basri? Bersabarlah,
pulanglah dan beribadahlah di rumah. Itu pesannya Al-Hasan Al-Basri. Kemudian juga di antara perkara yang kita wajib mengikutinya, disebutkan di banyak kitab akidah, di antaranya akidah Tahawiyah, Aslus Sunnah wa I'tiqaduddin, tulisannya Imam Abu Hatim Ar-Razi. Mereka mengatakan yarawna as-salata wal jum'ah wal a'yada khalfal umara'i wa wulati wal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar wal jihad wal hajj ma'hum abraran kana aw fujjar. Yakni bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan salat, melaksanakan ibadah Jumat, menentukan Id di sini perayaan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, termasuk di dalamnya berpuasa, wajib kita mengikuti umara, pemimpin, di dalam menentukan perkara-perkara tersebut. Demikian pula amar ma'ruf nahi mungkar dan jihad serta pelaksanaan haji, maka kita melaksanakan semuanya bersama mereka. Abraran kanu au fujjar. Baik mereka dalam keadaan baik ataupun mereka adalah orang-orang fajir, orang-orang yang melakukan dosa atau maksiat. Maka wajib kita berada di belakang mereka. Kemudian ada sebuah patokan hadis yang patut kita cermati. Nabi SAW mengatakan, hadis ini riwayat Imam Muslim, khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik penguasa kalian adalah penguasa yang mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Wa yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Mereka mendoakan kalian dan kalian mendoakan mereka. Wa syiraru a'immatikum alladhina tubghidunahum wa yubghidunakum. Wa tal'anunahum wa yal'anunakum. Seburuk-buruk penguasa di antara kalian, yaitu penguasa yang kalian benci dan mereka pun benci kepada kalian. Demikian pula pemimpin tersebut kalian laknat dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf? Ya Rasulullah, tidakkah kita mengangkat pedang kepada mereka? Artinya melawan mereka. Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi? La ma'aqamu fikumus salat. Jangan selama mereka masih mengerjakan salat di antara kalian. Wa idza ra'aitum min wulatikum syai'an takrahunahu faqrahu amalahu wa la tanzi'u yadan min ta'atin. Kata Nabi SAW, apabila kalian melihat sesuatu yang kalian tidak senang dari penguasa kalian, maka hendaknya kalian bersabar, maka hendaknya kalian membenci amalnya, yakni membenci perbuatannya. Dan janganlah kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepada kalian. Innahu yusta'malu 'alaikum umara fata'rifuna wa tunkaru. Faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Walakin man radiya wa taba'a. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhu? Qala la ma sallu. Akan diangkat di antara kalian pemimpin-pemimpin yang kalian mengetahui mereka dan kalian mengingkari mereka. Maka barang siapa yang membencinya, maka ia terbebas. Dan barang siapa yang mengingkari kemungkarannya, maka ia telah selamat. Yani diceritakan di sini tentang seorang pemimpin yang kita tidak sukai karena mereka berbuat maksiat. Artinya apa? Kita berlepas diri dari perbuatan maksiat mereka.
Tapi bukan kemudian kita berontak. Kemudian sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ala nuqatilu?" Apakah kita tidak memerangi mereka? Ini pertanyaan sahabat kepada Nabi. Apa kata Nabi? Qala la ma sallu. Kata Nabi SAW, selama mereka salat, maka tidak boleh kita memerangi mereka. Maka ketaatan itu lazim bagi penguasa selama mereka taat. Dan selama mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalau mereka melakukan kemungkaran, kita berlepas diri dari kemungkaran mereka. Maka kemungkaran yang mereka kerjakan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita meninggalkan mereka itu bukan kemudian kita tidak mentaati mereka. Selama kemungkaran kita berhenti. Begitu mereka kembali lagi artinya memerintahkan kepada kita yang pada ma'ruf, maka wajib kita mentaati. Demikian pula di dalam urusan apa? Di dalam urusan menetapkan tanggalan. Waktu puasa, waktu lebaran, waktu Idul Qurban, waktu 1 Muharram, maka wajib kita mengikuti waliul amr, pemimpin. Dalil masalah ini banyak. Kalau ada orang bertanya, penguasa itu suka otak-atik. Misalnya tentang derajat hilal. Bagaimana kita? Ketaatan tetap tidak berubah. Kalau memang mereka mengotak-atik, maka itu tanggung jawab mereka di hadapan Allah. Lalu bagaimana misalnya ada lembaga, organisasi yang menentukan Ramadan dan juga Lebaran terlebih dahulu. Apakah kita ikut mereka atau ikut pemerintah? Pokoknya, yang pokok, yang paling prioritas kita mengikuti pemerintah. Kita mengikuti pemerintah. Kemudian berarti, ada orang mengatakan, oh berarti lembaga itu khawarij. Ya enggak. Jangan sedikit-sedikit takyin, menentukan, wah ini kalau enggak ikut pemerintah khawarij. Enggak. Antum lihat di dalam sidang isbat, pemerintah menghargai mereka dan mengizinkan mereka untuk apa? Untuk menetapkan. Maka pemerintah mengizinkan ya sudah. Maka ketaatan kita kepada pemimpin ketika melakukan kebaikan adalah sesuatu yang sifatnya diwajibkan. Sebagaimana ada hadis lagi yang disebutkan dalam kitab tersebut, as-sam'u wa ta'a 'alal mar'il muslim. Wajib setiap muslim mendengarkan dan taat. Fima habba wa kariha, terhadap perkara yang ia senangi atau tidak ia senangi. Ma lam yu'mar bi maksiatin, selama pemerintah tidak penguasa tidak memerintahkan kepada maksiat. Fa idza umira bi maksiatin fala sam'a wala ta'a. Ketika pemerintah atau penguasa memerintahkan kepada maksiat, maka tidak ada ketaatan kepada mereka. Karena dikatakan dalam hadis yang lainnya, at-ta'a fil ma'ruf, ketaatan itu kepada perbuatan yang ma'ruf. Kemudian dirumuskan atau disebutkan pada akhir pembahasan itu, ketaatan itu kepada perkara apa saja. Disebutkan di situ, yakni wajibnya ketaatan kita kepada imam, kepada pemimpin, terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada mereka. Di antaranya melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan berbagai macam perkara-perkara yang berkaitan dengan berbagai sektor kehidupan yang itu berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula
wajibnya kita mentaati mereka ketika mereka memerintahkan kita untuk berdakwah di jalan Islam dan menyebarkan ilmu, kebaikan dan berbagai macam sektornya. Demikian pula urusan jihad, maka kita wajib meminta izin kepada mereka. Kemudian juga kita dilarang untuk menghina atau memaki mereka, apalagi di depan umum, memaki dan menghina mereka, atau mengecilkan, merendahkan kehormatan mereka. Kemudian juga melaksanakan hukum, yakni sanksi, untuk menjaga atau memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam rangka menjaga hak-hak setiap hamba. Demikian pula di dalam urusan pembagian harta, sedekah, termasuk di dalam urusan yang berkaitan dengan syariah, mungkin di sini seperti zakat, infak dan sedekah. Dan hendaknya setiap pemimpin memperhatikan urusan rakyatnya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan kewajiban mereka atas rakyat yang ada di dalam naungan mereka. Karena sesungguhnya menjaga kehormatan rakyatnya termasuk di antara melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula di sini disebutkan hendaknya setiap penguasa atau pemimpin kaum muslimin menjadi orang yang kuat, tidak merasa goyah apabila mereka dihinakan atau dimaki oleh manusia. Hendaknya mereka menjaga kehormatan mereka dan agama mereka dan menjaga amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Kemudian hendaknya penguasa melaksanakan hukum dengan adil. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Sad, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'ul hawa fayudilluka an sabilillah innal ladina yudilluna an sabilillah lahum 'adzabun syadidun bima nasaw yaumal hisab." Allah memanggil Nabi Dawud agar ia melaksanakan, menegakkan khalifah, kekuasaan itu di atas muka bumi Allah. Fahkum bainan nas bil haqq. Tegakkanlah hukum Allah dengan benar. Kemudian juga di antara perkara yang diperintahkan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar? Dengan prinsip-prinsip akidah. Ya. Yang pertama apa? Seorang itu harus mengetahui ketika amar ma'ruf nahi mungkar yang dikerjakan betul-betul ma'ruf, yang ditinggalkan itu betul-betul mungkar. Kalau nggak tahu ya jangan. Antum amar ma'ruf ditanya, yang antum perintah ini betul-betul ma'ruf apa enggak? Ya anda dengar ma'ruf sih, ya nggak bisa. Harus mengetahui. Yang kedua, bahwasanya ketika melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar harus dengan cara yang lin wa rifq, lemah lembut, tidak gerasa gerusuk. Nabi SAW mengajarkan kepada kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara apa? Baik. Bukan ngajarin orang itu sambil bawa pendungan. Ayo ente, kerjakan. Enggak, saya mau dipendung. Enggak. Diajarin dulu. Diajarin. Dengan cara yang lemah lembut. Nabi datang ke Taif, mendakwai orang Taif. Apa yang didapat Nabi? Dimaki, diludahi,
dilempari. Nabi balas, dah pulang. Maka ketika amar ma'ruf nahi munkar harus dengan cara lin warahmah, dengan lemah lembut. Yang ketiga, ketika amar ma'ruf nahi munkar harus sabar. Banyak-banyak sabar. Makanya Nabi SAW, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, suratnya pendek, kita hafal semua, itu surat Al-Asr. Wal asri. Kata Imam At-Tabari, apa maksudnya wal asri? Maksudnya Allah bersumpah dengan nama waktu. Ada orang banyak mengatakan waktu asar, bukan. Kata Imam At-Tabari, yaitu Allah bersumpah dengan seluruh waktu. Mengapa Allah bersumpah dengan nama waktu? Karena banyak manusia meremehkan masalah waktu. Allah bersumpah dengan waktu banyak. Wal asri, wal duha, wal laili, wal fajri. Apa Allah katakan? Innal insana lafi khusrin. Manusia ini akan merugi. Semuanya tidak ada terkecuali. Tapi kerugian manusia itu tidak sama. Ada yang fatal, ada yang sedang, ada yang ringan. Tapi di antara tariqah, di antara cara Al-Quran, ketika Allah menyampaikan perkara atau penyakit, Allah bawakan obatnya. Ketika Allah sampaikan dulu sakitnya, Allah bawakan obat. Illal ladina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali Anda laksanakan 4 perkara. Yang pertama apa? Iman. Yang kedua amal saleh. Dan iman dan amal saleh ini tidak didapat kecuali dengan ilmu. Karena manusia ini tidak ada keluar masuk lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak ada. Allah mengatakan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian la ta'lamuna syai'an. Kalian tidak mengetahui sesuatu. Tidak ada ilmunya kalian. Ilmu yang dibawa bayi ketika keluar dari perut ibunya cuma jurus menangis. Bedanya seorang ayah ketika lihat bayi, kalau dia sudah lahir, nangis didiamkan. Kalau sudah keluar. Kalau baru keluar, diam, dibikin nangis. Iya. Antum kalau ada bayi keluar dari perut ibunya nggak nangis, itu yang stres satu ruangan. Dokternya, susternya, abahnya, ibunya stres. Kok udah nangis sana ini? Sampai ditepok, dipukul sampai nangis. Begitu menangis, senang semua. Antum bayangin. Setelah itu, sumpah kalau nangis. Bapak-bapak ini paling sumpah kalau dengar nangis. Apalagi kalau malam-malam. Baru punya anak, jam 1, jam 2 nangis. Allah. Padahal waktu lahir, dengar nangis itu senang. Kalau diem malah stres. Untuk beriman dan beramal soleh butuh ilmu. Ilmu apa yang paling dasar? 3. Yang pertama ma'rifatullah. Seorang hamba mengenal Allah. Ma'rifatun nabi. Seorang hamba, seorang manusia mengenal nabinya. Yang ketiga ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Seorang mengenal agamanya dan sumber hukum. 3 perkara. Kenapa kok 3 perkara ini? Karena 3 perkara ini nanti yang ditanya malaikat ketika antum masuk kubur. Man rabbuka? Man nabiyuka? Wa madinuka? 3 pertanyaan ini yang ditanya oleh malaikat. Kalau 3 pertanyaan ini kita nggak lulus, gimana mau mengatakan la ilaha illallah ketika mau mati? Maka ilmu iman dan amal saleh ini pokoknya, di antara pokoknya 3 perkara. Seorang hamba mengenal Tuhannya.
Seorang hamba mengenal nabinya. Seorang hamba mengenal agama. Maka alangkah mirisnya, sekitar berapa? Seminggu, 2 minggu yang lalu. Saya keluar di online, dikatakan 80, 70, 80% orang Indonesia nggak bisa baca Quran. Allahu Akbar. Quran aja nggak bisa. Gimana mengenal Allah? Gimana mengenal nabinya? Gimana mengenal agamanya? Hah? Nanti jangan-jangan mandi junub nggak bisa. Hah? Nanti jangan-jangan ketika dia sholat ada yang dia nggak ngerti masalah sholat. Ilmu dasar, bukan menjadi ulama lah, ilmu dasar, basic. Kemudian Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Menyampaikan kebenaran dan juga bersabar ketika menyampaikan kebenaran. Karena orang yang menyampaikan kebenaran itu banyak ujiannya. Tidak ada antum menyampaikan kebenaran terus aman, tenang kan? Pasti orang macam. Contohnya apa? Antum coba nggak pernah ke masjid, begitu jalan antum kepingin ke masjid sehari apa? 2 hari tenang, 3 hari juga mat sini mat. Kenapa? Ke masjid? Iya. Ini sok alim. Mulai. Baru di jalan. Begitu masuk masjid, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum. Mat, dengarin. Di dalam masjid. Hah? Kalau antum nggak sabar, besok anak tobat deh, nggak mau sholat lagi. Itu baru digituin antum. Belum yang model macam-macam. Maka seorang yang melaksanakan al-haq mesti sabar. Rumusnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rumusnya Allah Subhanahu. Artinya apa? Kalau antum dapat cibiran, disindir, terima aja. Terima aja. Karena apa? Namanya dunia ini mahalul imtihan. Dunia ini tempat manusia diuji. Allah mengatakan apa di dalam surat Al-Mulk? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hidup dan mati. Sebagai apa? Ujian. Hidup ujian, mati ujian. Kalau ada orang bunuh diri merasa, oh masalah saya selesai, enggak, nambah masalah itu. Karena hidup itu ujian, mati ujian. Tugas kita apa? Allah mengatakan tadi, ayyukum ahsanu amala. Tugas kita berbuat amal yang terbaik. Versinya siapa? Versinya Allah, versinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang Allah minta. Maka bagi kita apa? Belajar untuk beramal yang terbaik. Tugas kita untuk beramal yang terbaik. Dan juga ini disebutkan di akhir prinsip yang ke-8 itu, peringatan bagi setiap pemimpin, mulai dari yang memimpin paling ringan sampai pemimpin yang paling besar. Apa kata Nabi? Ma min abdin yastar'ihi Allahu ri'ayatan. Tidaklah seorang manusia dititipkan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghasin li ra'iyatihi. Dan ketika dia meninggal, dia telah melakukan khianat, penipuan kepada apa yang telah ada pada tanggung jawab. Apa kata Allah? Illa haramallahu alaihil jannah. Maka Allah haramkan atas orang seperti itu surga.
Allah larang, Allah haramkan orang seperti itu surga. Maka besar tanggung jawabnya seorang yang dapat amanah. Amanah kecil atau amanah besar. Jangan dipikir kalau kecil, masih kecil, Ustaz. Sepele, tak mungkin. Liwat paling. Liwat dari mana? Tak ada orang liwat. Hah? Orang itu sampai mengatakan, ketika menghadapi catatan amal yang Allah tunjukkan. Apa kata Allah? Mali hadzal kitab. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kitab apa ini katanya orang? Apa kitab ini? Tidak ada terlewat sedikit pun. Kecil, besar Allah tulis, dicatat sama Allah. Dan kemudian Allah akan balas. Maka jangan kemudian kita menjadi orang yang sembrono. Kita masuk kepada prinsip yang ke-9. Ya ini di dalam masalah sahabat wa alul bait wal khilafah. Sahabat, ya ini maksudnya apa? Sahabat Nabi SAW. Wa alul bait ini siapa? Ya ini keluarganya Nabi SAW. Wal khilafah, demikian pula khilafah. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasannya mencintai sahabat dan tidak mencaci mereka adalah bagian daripada iman, akidah. Bahkan sampai Nabi SAW mengatakan apa? Tanda imannya seseorang itu cinta kepada sahabat. Apa perkataan Nabi SAW? La tasubbu ashabi. Jangan kalian maki sahabatku. Fawalladzi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi SAW. Lau anna ahadukum anfaqa mithla Uhudin dhahaban. Jikalau salah seorang di antara kalian itu bersedekah. Bersedekah apa? Emas sebesar gunung Uhud. Antum tahu gunung Uhud besarnya seperti apa? Antum dilempar batunya Uhud, mungkin koma antum. Batunya tuh. Ini Uhud nih. Bersedekah gunung Uhud emas. Apa kata Nabi? Ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Tidak sama dengan sedekahnya sahabatku satu mud, satu genggam atau separuhnya. Tidak akan sama. Maka mencaci sahabat adalah bagian daripada kekufuran. Bagian dari kekufuran. Tidak boleh kita melakukan. Karena Allah juga menulis di dalam Al-Quran banyak tentang sahabat. Salah satu yang sering saya ulang-ulang di majelis ini juga, yaitu yang Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah mengatakan apa? As-sabiqunal awwalun. Orang-orang yang masuk Islam pertama kali. Minal muhajirin wal ansar. Dari kalangan muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin dan ansar? Siapa? Sahabat Nabi. Para ulama sepakat tidak mungkin kecuali sahabat Nabi. Walladzina tabauhum biihsan. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu anhu. Dan mereka pun ridha kepada Allah. Maka kalau kita menyebutkan nama sahabat Abu Bakar As-Siddiq, radhiyallahu anhu. Kalau kita menyebut Umar bin Khattab, radhiyallahu anhu. Kita menyebutkan Aisyah binti Abu Bakar, radhiyallahu anha. Karena apa? Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka. Apa yang Allah katakan kemudian?
Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah siapkan bagi mereka para sahabat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalam surganya Allah. Dzalikal fawzul azim. Yang demikian ini kemenangan yang besar. Ini akidah kita kepada mereka. Dan bahwasannya para sahabat adalah orang yang mulia setelah Nabi SAW. Dan Allah pilihkan mereka untuk mendampingi Nabi SAW. Dan kita mempersaksikan keadilan mereka. Apakah secara perorangan? Secara perorangan disebutkan beberapa orang. Secara global kita mengimani sahabat, demikian pula tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sahabat, tabi'in orang yang mengikuti sahabat, tabi'ut tabi'in orang yang mengikuti tabi'in. 3 generasi ini yang dipuji Nabi SAW. Apa kata Nabi? Khairun nasi qarni. Kata Nabi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Kata Nabi. Siapa maksud Nabi sahabat? Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang yang datang setelah mereka, kemudian orang yang datang setelah mereka. Ini maksudnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh kita menyebutkan mereka secara umum kecuali dengan kebaikan. Tidak boleh menyebutkan secara umum kecuali dengan kebaikan. Sebagaimana saya sebutkan tadi, kemudian di hadis yang lainnya Nabi menyebutkan juga Allah fi ashabi la tattakhiduhum gharadan ba'di faman ahabbahum فبحبي أحبهم فمن أبغضهم فببغضي أبغضهم فمن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. Lihat kalimat ini, kalimat yang sangat luar biasa. Demi Allah, bertakwalah kalian kepada Allah atas sahabatku. Janganlah kalian menjadikan sahabatku sebagai bulan-bulanan kalian memaki sahabatku ba'di setelahku. Nabi mengatakan ba'di setelahku. Di zaman Nabi tidak boleh, apalagi setelahku. Barang siapa yang mencintai mereka, maka karena mencintaiku dia mencintai mereka. Barang siapa yang membenci mereka, maka karena membenciku dia membenci mereka. Barang siapa yang menyakiti mereka, maka sama seperti dia menyakitiku, kata Nabi. Barang siapa menyakitiku, kata Nabi, dia seperti menyakiti Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang menyakiti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan bala. Hati-hati kita terhadap sahabat. Setelah kita dilarang, kita diperintahkan menghormati Nabi, kita dilarang juga memaki sahabat. Siapa sahabat itu? Apa batasannya sahabat? Disebutkan oleh para ulama, di antara definisi sahabat, wa kullu man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala dzalika fahuwa minas sahabat. Barang siapa yang mereka melihat Nabi walaupun sekali, kemudian mereka beriman dan mati dalam keadaan iman, maka mereka itulah sahabat Nabi SAW. Wa in kanat suhbatuhu sanatan aw syahran aw yawman aw sa'atan min nahar. Walaupun perjumpaan dengan Nabi itu panjang, atau cuma sebulan, atau sehari, atau cuma sesaat, maka mereka termasuk sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in.
Maka para sahabat itu ketika berjumpa dengan Nabi SAW banyak yang mereka kerjakan untuk apa? Mendapatkan kemuliaan Nabi SAW. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi, la yadkhulul nara ahadun baya'a tahta syajarah. Tidak akan masuk atau tidak akan merasakan jilatan api neraka sahabat yang ada di bawah pohon ketika Nabi mengambil baiat kepada mereka. Ya, ini maksudnya di sini yaitu sahabat yang mengikuti baiatur ridwan. Baiatur ridwan. Kemudian bagaimana dengan perselisihan di antara sahabat? Apakah ada perselisihan di antara sahabat? Ada. Bagaimana sikap kita Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nakufu lisanan. Kita tahan lisan kita terhadap perselisihan. Kalau kita tidak ngerti sejarahnya, faskutu, diam lebih baik. Jangan memaki. Apalagi kemudian sampai menghina dan mengatakan mereka dengan perkataan yang tidak pantas. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh melarang kita untuk melakukan perkara tersebut. Dan di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in mereka secara global ma'sumun minal akhta'. Tidak mungkin mereka berkumpul untuk berbuat kesalahan. Kecuali ada personal atau perorangan di antara mereka yang mungkin berbuat kesalahan. Adapun berkumpul satu kelompok sahabat berbuat salah, maka yang demikian itu kita berlepas diri, artinya tidak mungkin mereka melakukan kesalahan secara bersama-sama. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalatin wa yadullahi alal jamaah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengumpulkan umatku, yakni paling utama disebutkan di sini yaitu sahabatku, ala dhalalatin, di atas kesesatan. Dan tangan Allah bersama orang-orang yang berkumpul atau bersama jamaah. Dan kita memandang mereka yaitu yang paling mulia, yang paling utama, yaitu Khulafaur Rasyidin. Para sahabat yang masuk dalam Khulafaur Rasyidin. Siapa mereka? Yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Mereka sebaik-baik sahabat. Kemudian siapa setelah mereka yang terbaik? Yaitu Al-Ashrul Mubashshiruna bil Jannah. 10 orang sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Setelah 4 tadi sahabat, ada namanya Talha ibn Ubaidillah. Ada Zubair ibn al-Awwam. Ada Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ada Sa'id bin Zaid. Ada Abdurrahman bin Auf. Dan ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Ini 6 sahabat lainnya setelah 4 tadi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tempat mereka di surga. Tapi lihatlah kemuliaan mereka sahabat ini, walaupun mereka dijamin surga oleh Allah, mereka tidak enak-enakan terus berbuat maksiat. Antum lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang tidak kenal akidahnya Abu Bakar As-Siddiq? Entah Anda pernah cerita atau enggak, ceritanya dia bersama seorang temannya yang pintar seperti sihir atau sulap. Pernah dia dikasih susu oleh sahabatnya yang pintar sulap tadi. Dikasih susu terus kemudian diminum sama Abu Bakar.
Setelah diminum susunya, Abu Bakar ingat, lupa dia. Dia tanya sama sahabat, dari mana susu ini? Dari mana susu? Sahabatnya mengatakan, saya itu pintar melakukan sulap, trik. Yang saya pelajari di zaman jahiliyah. Maka saya mainkan itu di depan manusia, menipu manusia, mereka senang ngasih uang sama saya. Begitu Abu Bakar As-Siddiq dengar susu itu dari perkara itu, dilogok ini, Pak. Dilogok supaya apa? Keluar semua susu. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Saya tidak mau barang tidak jelas masuk ke dalam perut. Ini orang sudah dijamin surga. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat Bighal. Tahu Bighal? Apa Bighal? Bighal itu kawin silang keledai sama kuda. Kalau ada kuda kawin sama keledai, hasilnya namanya Bighal. Bighal itu jalan kesandung. Binatang jalan kesandung. Pernah tuh lihat binatang jalan kesandung? Ini biasa. Kucing jalan nubruk misalnya kesandung, ini biasa. Nangis Umar bin Khattab. Nangis. Ditanya kenapa? Kenapa ya Amirul Mukminin kau menangis kenapa? Yang kesandung ini cuma binatang. Aku takut nanti Allah tanya sama saya, ya Umar, kenapa engkau tidak luruskan jalan itu supaya Bighal ini jalannya enak, tidak kesandung. Kalau sekarang kan waktu aspal jengat-jengat, mobil nabrak, jelungkup, kecelakaan, santai wae. Ini binatang kesandung kepikiran. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu duduk di atas kuburan. Nangis. Duduk di atas kuburan nangis. Antum bayangkan Utsman bin Affan sampai detik ini masih punya apa Utsman bin Affan? Punya wakaf. Antum kalau pernah umrah, ada hotel, itu ditulis besar-besarnya plakat. Ini wakafnya Utsman bin Affan. Sampai hari ini masih ada. Siapa yang bisa nandingi wakafnya Utsman? Duduk di atas kuburan nangis. Sampai basah jenggot. Dia mengatakan apa? Kuburan ini adalah jalan pertamanya akhirat. Kalau dia selamat di kuburan, insya Allah akhiratnya selamat. Kalau dia tidak selamat di kuburan ini, insya Allah nanti di kiamat, pada hari kiamat lebih berat lagi ujian. Ali bin Abi Thalib. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib? Dijamin surga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah Ali bin Abi Thalib hidup dalam keadaan mewah dan lain sebagainya? Penuh dengan penderitaan. Sepupunya Nabi merangkap mantunya Nabi SAW. Apakah dia hidup dalam keadaan mewah dan lain sebagainya? Hidup dalam keadaan cukup seadanya. Dalam keadaan seadanya. Manusia-manusia mulia. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi wasallam. Kita mungkin kadang hidup luar biasa. Kadang hari ini mau makan ini, pagi makan ini, siang makan ini, malam makan ini, milih. Antum lihat Nabi SAW. Pernah Fatimah datang kepada Nabi SAW. Anaknya tercinta. Bawa apa? Remuannya roti. Kalau kita kadang kulitnya dipotong, dibuang. Ini Nabi makan remuannya, roti gandum. Karena di zaman Nabi dimakan di situ gandum. Remuannya itu dibawakan kepada Nabi. Apa yang dia kata? Ini makanan Nabi SAW setelah 3 hari. Dan disebutkan dalam riwayat
Tidak pernah Nabi SAW itu makan kenyang 2 hari. Sehari makan, sehari lapar. Kadang makan roti yang keras. Kecuali dicelupkan air baru agak empuk. Bahkan pernah disebutkan dalam satu riwayat hadis, dapurnya Nabi tidak ngebul 3 bulan. 3 bulan tidak masak. Makan apa Nabi? Makan apa Nabi? Al-aswadan. Apa al-aswadan? Kurma. Cuma makan kurma sama air. Yani kalau sampai ada orang menghina Nabi SAW, menghina sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, orang ini perlu ditanyakan, ada sesuatu yang tidak benar. Dan di antara kebiasaannya orang-orang kafir itu memaki Nabi dan memaki orang-orang yang di sekitar Nabi SAW. Supaya apa? Supaya kaum muslimin ini tidak senang sama Nabi dan sahabat. Mereka terang-terangan menyobek Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran. Apa kita harus membalas mereka dengan menyobek kitab suci mereka? Tidak perlu. Yang hina tidak perlu untuk dihinakan lagi. Kenapa kok kita mengatakan mereka yang hina? Al-Quran mau 1000 kali mereka sobek, kemuliaan Islam tidak akan bergeser. Kemuliaan Islam tidak akan bergeser. 1000 kali mereka mencetak kitab suci mereka, 1000 kali pun mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa demikian? Satu, Al-Quran Allah jaga sampai hari kiamat. Ini janjinya Allah. Mau disobek, seandainya satu dunia ini Al-Quran ini dihilangkan, dibakar. Apakah Allah menjaga Al-Quran? Jawabannya na'am. Iya, Allah jaga. Allah katakan di dalam Al-Quran, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran. Dan kami yang akan menjaga Al-Quran. Marah kaum muslimin, marah. Tapi marahlah dengan cara yang benar dan baik. Tunjukkan sama mereka apa? Kemuliaan Muslim, kemuliaan Islam, dan kehinaan mereka. Karena yang mereka inginkan apa? Kehinaan kita. Dan kita tidak akan hina kalau kita memegang agama. Yang kedua, penghafal Al-Quran itu mutawafir banyak. Penghafal kitab suci mereka tidak ada sama sekali. Yang hafal Al-Quran kapan? Mulai zaman Nabi. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Penghafal kitab suci mereka. Antum tanya sama mereka yang pakar-pakar teologi mereka. Hafal enggak kitab suci mereka? Enggak. Karena mereka bingung. Ini versi mana yang saya hafalkan? Karena versinya banyak. Al-Quran satu. Terjemahannya banyak. Al-Qurannya satu. Nggak akan berubah. Tetap aja. Yang ketiga, kalau seandainya ada orang mau memalsu Al-Quran, satu aja harokat atau hurufnya akan tahu. Mereka jangankan memalsukan, mereka sendiri yang merubah kitab suci mereka. Mereka sendiri yang. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran. Dan Allah sebut di dalam Al-Quran. Maka tiga ini cukup apa? Menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Dan menunjukkan kehinaan mereka.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dengan agama yang benar agar kita istiqamah di atas jalannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan mewafatkan kita di atas Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.